Islam. Kita syuting. Aku boleh lagi. Kenapa? Oke, tapi yang memang selalu boleh lagi matamu dengan ingin jadi orang tua. Lucu semua. Aku coba dan plastik. Nah, terus di staples kering, ya itu bagianmu. Terima. Paham? Di Arab tapi gak iso bahasa Arab, gak iso bahasa Indonesia, iso nih bahasa Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ghafara. Alladzi an'ama 'alaina wa hadana. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Beliau dengan saya ada beberapa kesamaan yang bedanya sangat tipis. Pertama, sama-sama sarjana. Kalau beliau dapat gelar sarjana dari pendidikan akademis, kalau saya sarjana sarungan saja kemana-mana. Beliau doktor, kalau saya profesor, protolan pemuda Ansor. Beliau MSI, kalau saya MAG. Beliau MSI masih sangat imut, kalau saya MAG masih agak ganteng. Bersama Bapak Taufik Abdullah, ini juga seprofesi dengan saya. Beliau DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat. Saya juga DPR, Dinas Pengajian Rutin. Bedanya kalau beliau pekerjaan jelas, gaji jelas, tunjangan jelas. Kalau saya pekerjaan jelas, gaji dan tunjangan tidak begitu jelas. Hadir juga Sekjen Kemenaker RI yang namanya sama dengan saya awalnya, tapi beliau niru saya, Pak Anwar Sanusi bersama Ibu. Hadir juga staf sus Neng Hindun, atasnya bawahnya juga. Ya ada atasnya kan ada bawahnya. Kemudian yang tentu kita hormati, kita banggakan Bapak Konjen RI di Jeddah, Duta Besar Eko Hartono. Apal tak apal nih, bersama Ibu, seluruh staf di Konjen RI Jeddah ini semuanya yang saya hormati, Mas Khalid dan kawan-kawan. Hadir juga Ketua PCI NU, Ketua IKAMA, Ikatan Keluarga Madura, Panderetan Seteja dari Madura, luar biasa. Seluruh saudara-saudaraku yang dulu namanya TKI, TKW, kemudian diganti BMI, sekarang diganti lagi PMI, apapun namanya tetap babu. Garis miring gedibal, garis miring keset. Jadi maaf kalau tadi dibilang pekerja-pekerja tangguh, itu sesungguhnya bukan tangguh tapi dablek. Jadi lebih tepatnya itu dablek. Maaf ya, maaf banget
karena hari ini yang saya hadapi adalah wajah-wajah penuh masalah. Bahkan banyak diantaranya wajah-wajah teraniaya. Tapi bagaimanapun bagaimanapun kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia dan nikmat yang telah kita dapat, termasuk malam ini. Dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, kita sama-sama hadir berkumpul di majelis yang kita muliakan ini dalam rangka silaturahim dan kunjungan kerja menteri yang paling kuat, karena menteri yang paling bertenaga, sekaligus menteri yang paling capek karena dituntut kerja dan terus kerja. Ini menteri superwoman. Dari sekian menteri di Republik Indonesia itu yang paling kuat dan paling bekerja terus itu yang menteri ketenaga kerjaan. Hampir gak bisa tidur beliau. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan lahir batin untuk bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Kunjungan kerja sekaligus silaturahim beliau dibarengkan dengan hormat peringatan satu peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis mulia ini membawa manfaat dan barokah, karena memang kita sedang berada di bulan Sya'ban, bulan yang berada di tengah-tengah dari 3 bulan barokah. Jadi dalam Islam itu ada trilogi bulan barokah, 3 bulan yang letaknya berurutan, yang mempunyai nilai lebih dibanding bulan-bulan yang lain. Karena semua ibadah, amal kebaikan, ketaatan yang dikerjakan pada bulan-bulan barokah ini, nilainya, keberkahannya, fadilahnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 bulan tersebut adalah Rajab, Sya'ban, dan puncaknya nanti bulan suci Ramadan. Tentu kita sudah akrab dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW setiap memasuki bulan-bulan barokah tersebut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Rasulullah mengajarkan kepada kita berdoa mohon keberkahan, karena hidup yang paling nikmat, hidup yang paling mulia, hidup yang paling bahagia itu ya hidup yang barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah, hidupnya pasti stabil dan dinamis, selalu mengarah ke hidup yang lebih baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Para pecinta barokah, para perindu barokah itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu. Kalau aku masih seperti yang dulu, berarti gak ada perbaikan, gak ada peningkatan. Karena aku masih seperti yang dulu. Aku begini, kau begitu, sama saja. Tapi orang yang hidupnya barokah itu makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia. To be excellent.
itu barokah. Nah tentu panjenengan semua, anda semua sebagai pahlawan-pahlawan devisa itu diharapkan bukan hanya mendapatkan barokah secara pribadi dan keluarga, tapi mewarnai Indonesia, membawa barokah untuk Indonesia. Karena begini ya, sebelum kita ke Isra Mi'rajnya, negara kita tercinta Indonesia itu adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di seluruh dunia. Jumlah penduduk Kerajaan Saudi Arabia ditambah Uni Emirat Arab ditambah Iran, ini nggak ada separuhnya Muslim Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam paling besar. Maka yang paling berhak untuk mendapatkan apa yang Allah sampaikan sebagai kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Yang paling layak menyandang gelar itu harusnya Indonesia. Kenapa? Karena kalian yang dimaksud itu umat Islam. Di dunia ini negara dengan jumlah umat Islam terbesar Indonesia. Tapi sudahkah kita layak menyandang gelar sebagai khairu ummatin, umat yang terbaik? Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kalau kita mau jujur ya, dalam banyak hal kita masih jauh tertinggal dari negara-negara luar. Buktinya, maaf banget, kalau orang asing datang ke Indonesia itu jadi bos. Terus soalnya terusannya gak enak. Jadi kalau orang asing, orang luar negeri datang ke Indonesia jadi bos. Tapi kalau orang Indonesia datang ke luar negeri jadi ya kayak dirimu. Maaf banget, ekonomi kita ketinggalan, konsolidasi ilmu pengetahuan kita ketinggalan, konsolidasi budaya kita ketinggalan, teknologi kita ketinggalan. Ya mungkin kalau kita runut sejarah, masuknya Islam di Indonesia itu memang ketinggalan, lambat dibanding dengan kawasan-kawasan lain di belahan bumi ini. Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit, abad ke-14. Padahal Islam sudah berkembang ke kawasan Eropa, Afrika, itu akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Spanyol, tahu Spanyol ya? Negaranya Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Osasuna. Islam udah nyampe ke sana itu akhir abad ke-6, sampai melahirkan ulama kaliber dunia dalam bidang disiplin ilmu gramatika, ilmu nahwu, dengan karyanya yang sangat fenomenal namanya Alfiyah Ibnu Malik yang dipelajari di hampir semua pesantren di Indonesia. Ulama itu adalah Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Jadi orang Andalusia, orang Spanyol yang ngarang Alfiyah Ibnu Malik. Benar Bengkalan, benar Makassar, benar Spanyol, benar Sampang, benar Burne, rek Lampes, apal. Ini kalau udah darah betul nih kan, Tretan TV. Is
Islam udah masuk ke Rusia abad ke-7. Tariq bin Ziyad merintisnya dari Azerbaijan. Mesir dan kawasan Afrika udah dimasuki Islam akhir abad ke-6. Amr bin As ketika menjadi gubernur di sana. Syria dan sekitarnya Khalid bin Walid yang menyebarkannya. Bahkan Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas juga yang menyebarkan Islam di sana. Sampai makamnya sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas itu di Guangzhou, Cina. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali ziarah ke sana, 4 atau 5 kali. Sampeyan kalau dengar ada orang baca hadis Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, orang mana itu? Imam Bukhari itu, halo, apa dulu kayak tanggengan gitu. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari itu ternyata orang mana? Orang Turkistan, wilayah Rusia. Jadi Imam Bukhari Rusia, perawi hadis. Tapi mau Imam Bukhari Makassar, bakul sate. Rawah Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim itu orang Nisabur. Coba madhab 4. Nu'man bin Thabit al-Dhawqi, al-Ma'ruf bil Hanafi, Imam Hanafi itu orang Palestina. Imam Maliki orang Madinah. Imam Syafi'i orang Ghuzah. Imam Hambali orang Baghdad. Kita pernah punya satu imam yang geger nontonyo, Imam Samudra. Jadi ya karena Islam masuk ke Indonesia itu lambat itu identik dengan ketinggalan. Makanya acara orang Indonesia itu kalau nggak lambat malah bukan Indonesia. Pasti selalu lambat, molor. Nah ini tadi acaranya kan jam 8. Katanya saya naiknya jam 9, tapi ternyata ya ini kalau nggak molor, kalau nggak lambat bukan Indonesia. Semakin lambat semakin Indonesia. Apalagi orang NU, undangan Basul Masail itu jam 8 pagi, prakteknya habis asar. Semakin lambat semakin NU. Ya ini apa karena itu juga ya. Sekarang dari maaf konsolidasi budaya kita kalah jauh. Kita mayoritas penduduk beragama Islam, tapi objek wisata yang ada di kita, objek tourism yang ada di Indonesia, itu yang menonjol malah candi-candi, bukan milik Islam. Coba. Padahal kita mayoritas Islam. Anda kalau ke Spanyol, subhanallah, objek-objek wisata milik umat Islam itu masih terawat dengan baik. Di Rusia, objek-objek wisata milik Islam itu masih terawat dengan baik. Sementara di kita, kapan hari waktu saya ke Hong Kong ngobrol, saya ditanya, "Where are you from, Mister?" Wah, anggap aku gak iso ngono. Tuan dari mana? Ya saya jawab, "Are you from Indonesia?" Saya dari Indonesia. Begitu dia tahu kalau saya dari Indonesia, dia langsung nyeletuk, "Indonesia, Borobudur is good, Borobudur bagus." Kemudian dia ini cerita, Borobudur itu dibangun di tahun sekian, pemborongnya sopo, semene entek piro, gaji karyawane piro. Dia itu hafal, jadi dia itu hafal. Aku sampai heran, ini orang Hongkong kok hafal betul manakibnya Candi Borobudur. Saya gengsi sebagai seorang Islam, saya sebagai Muslim saya gengsi. Kenapa bukan Islam yang menonjol? Saya pengen menonjolkan Islam. Tak bilangin dia, bukan cuma Borobudur yang bagus di Indonesia, but Al-Akbar Moskow is very good. Tak bilangin gitu, ada yang lebih bagus dari Candi Borobudur, Masjid Al-Akbar. Dia nanya, "Where Al-Akbar Moskow? Di mana itu?" Tak jawab, "In Surabaya." Begitu dia dengar Surabaya, langsung komentarnya apa? "Surabaya, Doli is good." Jadi ternyata Doli itu
itu jauh lebih familiar di luar negeri daripada Masjid Al-Akbar. Padahal udah ditutup loh. Udah ditutup, tapi subhanallah masih sangat terkenal. Ini dari konsolidasi budaya. Harusnya Islam belajar dari Rasulullah Muhammad SAW yang dalam waktu relatif singkat, kurang lebih 22 tahun, mampu merubah dua kota besar yang dulunya jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi Marokizul Hawarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Ya, aku gak ngerti arti ini. Makkah, Madinah, dua kota besar yang dulunya jahiliyah, dirubah oleh Rasulullah menjadi pusat peradaban dunia. Sampai orang seluruh dunia yang beragama Islam ingin mendatangi Makkah dan Madinah. Harusnya kita belajar dari itu. Terus apalagi coba, maaf, konsolidasi ilmu pengetahuan kita kalah jauh. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, harusnya dari segi ilmu pengetahuan kita itu ranking atas harusnya, karena sumber dari semua ilmu pengetahuan itu Al-Quran. Al-Quran milik umat Islam. Islam terbesar di dunia Indonesia, maka harusnya yang kuntum khairu ummatin, umat terbaik itu harusnya Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kasih contoh sederhana saja bahwa Al-Quran adalah sumber dari semua ilmu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini bicara soal ibil, unta. Berarti ini ilmu biologi. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Sama, ini berarti ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nushibat. Jibal berarti ini ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini berarti ilmu geologi. Halo. Ini sekarang yang lagi marah itu ilmu yang mencakup semua fan, namanya Googleologi. Ini semuanya tercakup. Makanya orang sekarang itu ngajinya bukan lagi Fathul Wahab, tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Jadi guru besar dan sanad keilmuannya nanti sampai ke Syekh Google radhiyallahu anhu. Coba, Masya Allah, berdasarkan data dari UNDP, United Nations Development Program, yang dilaporkan ke HDI, Human Development Index, sama kita koyok piye lho, gak ngerti lho sama. Strata pendidikan kita itu masih sangat rendah. Mohon izin Ibu Menteri, kita itu peringkatnya masih 162 coba. Ngeri nggak? Oh, 114 apa 117? S3 doktor yang selevel dengan beliau, kita itu peringkatnya udah 114 dunia. Kita baru keren itu kalau disandingkan dengan Myanmar, dengan Kamboja, dengan Papua New Guinea, dengan Timor Leste. Kita baru keren. Coba, negara yang paling kaya dokter S3 itu mana coba? Israel. Makanya Israel itu grand maker. Sampai kapanpun Amerika Serikat gak akan berani sama Israel, karena pos-pos kekuasaan, pos-pos strategis Amerika Serikat itu udah dalam cengkeraman Israel, sehingga Israel itu musuhan karo negara ndi wae, Amerika pasti akan selalu membacking. Gak ngandel yo wis. Israel itu setiap 1 juta penduduk S3-nya berapa? Doktornya berapa? 17.600. Dari 1 juta penduduk, doktornya 17.600. Amerika cuma 6.000 sekian, Jepang 5.000 sekian, Jerman 4.000 sekian.
India ini saya yang nggak nyangka. Setahu saya India itu kan hobinya cuma nyanyi. India yang nyanyi, rabi sampai pegatan nyanyi, mangan sampai ngisik nyanyi. India yang makan sambil nyanyi, jotosan sambil nyanyi. Acara kayak nyanyi India nih kan. Turu nyanyi. Loh, yang paling terkenal yaitu Tumpai wae lumai wae bojone dhewe kucek-kucek kopane. Yang paling terkenal lagu. Sepertinya hobinya cuma nyanyi dan nyanyi, tapi ternyata India itu dari 1 juta penduduknya 3.600-nya adalah dokter, kecuali Pakistan yang 350-an. Indonesia tahu nggak, dari 1 juta penduduknya dokternya 62. Suwidak loro iku ae sing separo tuku. Asli, jadi dapat gelar dokter mergo tuku. Kawe ngeri gak? Tapi kita nggak boleh berkecil hati. Meskipun Indonesia miskin dokter, tapi Indonesia kaya. Titel yang tidak dimiliki oleh Amerika Serikat sekalipun. Apa? Dukun. Mulai dukun lancik sampai dukun cabul, lengkap di kita. Ya Allah. Dah, ini nggak boleh lama-lama. Kan sekedar menyapa. Saya dikasih waktu 30 menit. Hah? Apa? Wani Wiro. Mohon maaf ya, mungkin banyak yang belum ngerti. Anwar itu saya hitungannya per menit. Izin hitungannya per menit. Ini tadi udah hampir menonton MOU sama beliau untuk beberapa negara luar negeri. Ini tadi MOU disaksikan oleh konjen. Ada MOU ke Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, insya Allah nanti musim promosi. Dan bisa disurvei, insya Allah jamaahnya Anwar Zaid paling banyak di negara-negara itu. Soalnya mayoritas yang Jawa Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, ini. Jadi nanti untuk mendapatkan keberkahan itu seperti apa gitu. Jadi penjenengan itu kerja nggak melulu cari duit dan duit saja, tapi harus benar-benar bernilai ibadah, harus benar-benar menjadi pahala. Itu loh maksudnya nanti ke situ. Tadi udah disinggung oleh beliau. Di antara salah satu yang melatar belakangi peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah kesedihan Rasulullah SAW. Kenapa beliau sedih? Karena beliau waktu itu ditinggal wafat oleh 2 figur yang sangat besar artinya dalam perjuangan beliau, sampai tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. 2 figur yang peranannya sangat sentral dalam perjuangan beliau. Satu, Pamanda Abu Thalib yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah dari setiap permusuhan, ancaman yang datang dari orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Abu Thalib selalu menjadi backup keamanan Rasulullah SAW. Nah, Abu Thalib itu pemimpin suku Quraisy, suku yang paling mulia, yang paling disegani oleh masyarakat Arab ketika itu. Nah, cara saiki itu ya
pemimpin partai pemenang pemilu. Jadi orang berjuang itu memang butuh di backup oleh partai penguasa. Bukan si Nabi yang di backingi Abu Thalib, harus itu memang. Yang kedua, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri beliau yang sangat setia, yang mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran, jiwa, raga, harta, benda, bahkan nyawa demi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak berapa kekayaan? Abang ditendang, ada fulus, abang fulus, nggak ada fulus, abang keremus. Ada dolar, abang tidur di kamar. Nggak ada dolar, abang tidur di latar. Ada duit, abang kowe-kowe. Nggak ada duit, abang kucude. Karena ditinggal wafat oleh dua figur yang luar biasa ini, Rasulullah sedih. Karena Rasulullah juga manusia, ada sedihnya. Rasulullah juga pernah sakit. Rasulullah itu manusia. Rasulullah juga bekerja keras. Rasulullah itu kalau nggak punya duit, utang. Makanya yang utangnya banyak jangan khawatir nggak diakui jadi umat Muhammad. Tetap diakui umat Muhammad, cuma hobi utang. Iya, Rasulullah kalau nggak punya duit utang. Maknanya apa? Jangan nyolong. Rasulullah pekerja keras, tahu nggak? Mulai kecil Rasulullah udah menggembala, remaja dagang, pekerja keras. Gue belakangan tak cerita gimana sistem kerjanya Rasulullah biar jadi berkah. Kalau waktunya tidak cukup, ya kapan-kapan undang lagi. Maksudnya ngundang secara khusus loh Pak Khalid. Ini kan saya lagi umroh diculik sama konjen. Ini pelanggaran kode etik ini loh. Saya itu mau karo kaya gak gelem tapi kok opo kate gak gelem ya opo ya wis. Aku ya gak kate takok piro ya sekarang. Wis. Ya. Yang mana malah ya gini lah, hitung aja tiketnya Surabaya Jeddah berapa PP, terus berapa orang. Nah kalau ibu saya udah 2 kali bareng sama ibu kan. Kalau di Indonesia segitu, kalau di luar negeri berapa kan? Masuk Indonesia kan luar negeri di Padang nih. Apalagi ini lengkap, ada menteri, ada konjen, ada DPR, lengkap. Ya Allah, udah. Rasulullah sedih. Nah, Rasulullah sedih ini oleh Allah nggak disuruh ke tempat-tempat wisata, enggak disuruh jalan-jalan, nggak disuruh ke tempat-tempat wisata, enggak. Tapi di Isra Mi'rajkan. Artinya apa? Sandaran itu ke Allah. Sandaran itu ke langit pertama ini. Jadi kalau kita punya problem apapun, kalau kita punya masalah apapun, solusinya pertama solusi langit. Allahumma sholli ala Muhammad. Curhat pertama itu curhat ke Allah. Pertama, kata ini jangan ini. Apapun problem kita, apapun kasus kita, sandaran utama kita adalah Allah. Ya, sandaran utama tetap Allah. Nah itu apa? Jadi kalau curhat itu jangan ke status, curhatnya ke Allah. Nomor 1 itu. Makanya saya sering sampaikan, banyak orang bilang peristiwa alam, fenomena alam, tapi solusinya ternyata adalah solusi langit. Contoh ya, kalau lama nggak ada hujan, kemarau panjang, terjadi kekeringan, itu solusinya kok sholat istisqa, sholat minta hujan.
Kalau lagi ada gerhana matahari ataupun rembulan, ini Allah nggak memerintahkan ambil teleskop Hubble, adakan penelitian tentang astronomi dan astrofisika. Enggak, solusinya sholat gerhana. Ada bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, itu solusinya kunut nazilah juga. Ada wabah, solusinya li khamsatun utfi biha naruddu bikal ada. Coba ada orang dagang macet rezeki seret, itu kalau datang ke kiai solusinya suruh sholat duha, baca surat waqiah, baca ayat jalbur rizki. Ada suami punya istri itu cerewetnya 27 derajat, itu solusinya suruh bacakan ayat summum bukmun ummi ayat jin. Hah? Baik kemarin kalau ayat dibaca lagi juga kira itu berarti yang mirip kan. Solusinya solusi langit. Coba, Masya Allah. Jadi ini pertama, Rasulullah dimi'rajkan, diangkat ke langit. Kita solusi pertama solusi langit. Tapi perlu diingat juga, jangan hanya mengandalkan solusi langit aja. Karenanya Rasulullah nggak langsung dinaikkan, tapi diperjalankan dulu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, perjalanan horizontal dulu, nggak langsung vertikal. Padahal bisa aja Allah langsung menaikkan Rasulullah minal masjidil haram ila sidratil muntaha, langsung aja naik dari masjidil haram ke sidratul muntaha. Toh tujuannya juga mau ke sana. Kenapa kok pakai diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dulu, perjalanan horizontal? Ini artinya Islam itu bukan hanya vertikalitas tapi juga horizontalitas. Islam bukan hanya agama teologi, tapi Islam juga adalah agama kemanusiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, jadi ada sinergitas antara langit dan bumi. Tenang dulu, nyantai dulu keterangannya. Ada sinergitas antara langit dan bumi, karena Islam itu integral. Islam itu agama yang benar-benar menjaga keseimbangan. Anda sholat, ketika sujud berbisik ke bumi, membaca tasbih sama naik sujud lama aja itu sih, bisikanmu ke bumi itu mengguncangkan langit. Sampai yang terima bisik-bisik, langit horor. Makanya kalau baca jangan kenceng-kenceng. Nanti kalau bacanya terlalu kenceng, subhanallah wa bihamdi, jebol langitnya. Jadi artinya kalau membutuhkan action, ada wilayah action, maaf, kalau wilayahnya wilayah action, bumikan. Jangan hanya mengandalkan langit. Ini wilayahnya wilayah action, ya harus action. Kalau wilayahnya action, ya action. Ini perlu kita ingat ya. Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim ini kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang mukmin kelak di akhirat, di surga, khusus untuk orang-orang mukmin. Tapi kalau Ar-Rahman ini cinta Allah, kasih sayang Allah yang diberikan umum, orang mukmin maupun gak mukmin semuanya dikasih. Maka jangan heran ada orang yang non muslim, gak kenal Allah, gak pernah sholat, emang gak kenal Allah, tapi dia kaya raya. Cok kaget, emang dikasih sama Allah. Sehingga di dunia ini berlaku hukum kausal, karena Allah punya sifat Ar-Rahman tadi. Maka di dunia ini berlaku hukum kausal, berlaku hukum alam. Contoh ya, halo Allah Karim, halo, anaknya orang non muslim terus pengen jadi dokter, dia kuliah di fakultas kedokteran,
kuliahnya sungguh-sungguh, bener, rajin, skripsinya juga dikerjakan, selesai, pelatihan ikut, semuanya ikut, wisuda, jadi dokter. Walaupun dia bukan anaknya orang Islam, Allah kasih jadi dokter. Anaknya ketua PCIN pengen jadi dokter, kuliah di fakultas kedokteran, tapi nggak pernah ikut mata pelajaran kuliah, nggak pernah masuk, skripsi juga nggak mau garap, silo muter tasbih, sulastri, Sumiati, gak mungkin jadi dokter tapi malah jadi dukun. Ada dua orang punya hutang, ini dengerin ini, potongan bukan hutangmu akeh. Sama-sama punya hutang, hutangnya banyak, pengen bisa lunas, pengen bisa bayar hutang. Yang satu nakal, gak pernah ibadah, kayak pojokan yuk. Satunya ahli ibadah, ahli dzikir, ahli wiridan. Yang nakal ini gak pernah sholat, gak pernah apa, dia kerja keras, pengen bisa nyaur hutang, dia mau kerja keras, dapat duit, dikumpulin, bayar hutang, lunas hutangnya. Yang satu ke masjid, silo muter tasbih, ya mungkin lunas hutang, elek nyolongi kota aman. Jadi kalau wilayah action ya harus action. Ada bapak-bapak pengen punya anak, istrinya nggak pernah diapa-apain, di Fatihah tiap malam. Berarti tiap malam Fatihah. Berarti saya beda harus dibuang lah. Sing lanang nyedek dibuka otone seret Al-Fatihah. Lebol. Sebelum tinggal ngelewes. Besok gitu lagi. Oh, istrinya wis matang-matang dibabat. Dibuka otone sikap seret Al-Fatihah. Wah, lebol. Sebel nomor tapi ngono tiap malam Fatihah tapi gak diapa-apa no. Coba bisa hamil apa enggak? Bisa punya anak apa enggak? Gak mungkin. Fatihah ya Fatihah, tapi yang kudu kalau dieker-eker. Jadi itu wilayahnya bukan wilayah Fatihah toh, harus dieker-eker. Gak usah tepuk tangan. Ya masa penasaran apa anda sih geger-geger. Makanya harus hati-hati. Tadi lo udah banyak disinggung, bukan hanya dipekerjakan, takutnya dikerjain. Halo, itu wilayahnya wilayah action, jangan salah. Bapak naik mobil di jalan tol, pas di pintu tol ada portal, dan kartu elektronikmu etol tempelin tur kene mek dikono ngene ndak. Dadak ono bunyinya, maaf, pulsa Anda telas. Habis itu dibacakan ayat kursi. Allah la ilaha illallah. Ayo, portalnya ngangkat apa enggak? Nah, ngangkat apa enggak? Jangankan cuma ayat kursi, lengkapi ayat kursi, ayat meja, ayat lemari, tambah surat ikhlas, surat gak begitu ikhlas, gak mungkin ngangkat itu portal. Itu wilayahnya bukan ayat kursi tapi ayat duit. Paham? Allah kirim. Maaf ya, ini di masyarakat kita budaya. Kadang ada orang nyalek pengen jadi anggota dewan, cari dukungan door to door. Bapak, ibu, sekeluarga, permisi, insya Allah saya akan nyalek dari dapil ini, wilayah ini, mohon doa dan dukungannya. Mari sama-sama kita membaca sholawat nariyah. Gak ngasih solusi, gak ngasih apa-apa. Ibu sholawat nariyah, masuknya sholat al-jami'ah wassalam salaman tamam. Masuk lagi ke rumah sebelah. Bapak sekeluarga mohon dukungan dan doanya. Saya akan menjadi wakil panjenengan di parlemen ini. Mari kita sama-sama baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan. Jadi apa enggak kira-kira? Kak Nino, ini sholawat nariyah iya, tapi harus ditambah sholawat rupiah. Jadi sekarang
sholawat Maria itu kalah ampuh sama sholawat rupiah. Ini saya yang sebenarnya pengen merangi di masyarakat Indonesia. Maaf masyarakat kita itu kan orangnya tawaduk, artinya tahu warna duit. Oh iya, tawaduk itu artinya tahu warna duit. Warna duitnya apa, gambarnya siapa itu hafal betul. Kalau ada pilihan-pilihan itu, Masya Allah, ironi banget. Kalau ditanya nanti pilih siapa, ya aku pilih yang berjuang, maksudnya beras, baju dan uang. Jadi bukan calonnya siapa, figurnya seperti apa, visi misinya kayak apa, enggak, ukurannya NPWP, nomor biro wani biro. Kita bisa ingat, ya Allah, saya ini berusaha memerangi itu. Kenapa? Maaf, sebenarnya secara tidak langsung rakyat pula yang mengajari pejabat-pejabat itu untuk korupsi. Tahu nggak? Karena rakyat mau memberikan suara kalau dikasih duit. Sementara yang pengen terpilih mau nggak mau harus ngelontorin duit, dan itu nggak sedikit. Dan nanti begitu udah jadi, kira-kira perhitungan apa enggak? Pengen duitnya balik apa enggak? Dan terus dari mana kalau gaji dan tunjangannya nggak memadai, gaji dan tunjangannya nggak cukup? Gak mungkin ono wong sing gelem tekor, gelem rugi, gak mungkin. Sampai langit mobil jangan salahkan 100% loh pejabat yang korupsi. Kenapa? Pengen modalnya balik. Lah salahin masyarakat kalau nggak dikasih duit nggak mau. Ini masyarakat sama dengan ngajari pejabat untuk korupsi. Makanya katanya demokrasi suara rakyat, suara Tuhan. Tapi kalau rakyat memberikan suara dengan cara yang tidak diridhoi oleh Tuhan, apakah suara rakyat masih suara Tuhan? Ini pertanyaan besar. Nah, usah tepuk tangan potong kamu ya wae. Ya Allah, makanya sekali lagi kalau wilayahnya action, ya harus action. Saya beberapa waktu lalu itu geli saya. Ada kiai ustadz itu yang istighosah mendoakan timnas Indonesia supaya masuk final Piala AFF aja. Nggak usah Piala Dunia, angkat doa. Piala AFF itu ada beberapa kiai dan ustadz yang istighosah mendoakan supaya timnas Indonesia bisa lolos final. Ya Allah ya Karim, doa, tapi itu wilayahnya wilayah skill, wilayah action. Ayo coba kumpulkan kiai yang sakti-sakti seluruh Indonesia. Ada berapa, 10.000 apa 50.000 kiai? Suruh doa, suruh istighosah bareng mendoakan timnas Indonesia. Bal-balan nih, timnas Indonesia. Terus musuhno timnas Argentina. Yakin bonyok. Ini bukan karena doanya kiai nggak mandi, wilayahnya itu wilayah skill gitu loh. Paham bukan? Islam, makanya Islam ini bukan hanya agama teologi saja, tapi Islam adalah agama kemanusiaan. Jadi ada sinergitas gitu loh. Halo, udah, kalau bahasa yang akrab dengan panjenengan, ada hablum minallah, ada hablum minan. Semua ajaran Islam itu ada ritual, ada sosial. Kalau panjenengan jeli, dalam setiap ibadah ritual pasti terkandung nilai sosial. Demikian pula dalam semua ibadah sosial pasti ada nilai ritual. Dalam ibadah fardhu terkandung nilai muamalah. Dalam ibadah muamalah pasti terkandung nilai mahdhur. Isyarahnya jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kita mulai hubungan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Pedoman utama kita dalam beragama, dalam menjalani kehidupan adalah Al-Quran. Al-Quran itu dibuka dengan suratul Fatihah. Namanya aja Al-Fatihah, pembuka. Itu isinya memuji Allah, berdoa kepada Allah. Berarti itu simbol hablum minallah. Dan Al-Quran ditutup dengan surah An-Nas. Nama suratnya aja An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu simbol hablum minan nas. Itu loh. Fatihah hablum minallah. An-Nas hablum minan nas. Semua
Sholat ibadah yang paling utama. Sholat itu diawali dengan niat bareng takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini hablum minallah. Dan sholat itu diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleh kiri. Sampai saya kira sholat ya saya toleh. Kayak salam itu saya toleh. Masih. Iya terus itu ada orang nggak ada orang tetap noleh, meskipun nggak ada orang sholat sendirian tetap noleh. Engkau nggak ada orang sholat sendirian nggak mau noleh, meteng. Assalamualaikum warahmatullahi itu kurang naik ya salam kok gak noleh ya sepi nak kau nongkrong. Nggak ada orang yang tetap noleh. Itu filosofinya apa sih? Gini loh filosofinya. Assalamualaikum warahmatullahi toleh kanan. Itu filosofinya kan gini. Siapa saja yang di sebelah kanan saya, manusia atau bukan, semua tak doakan ya selamat dapat rahmat Allah. Itu berarti menebar keselamatan, kasih sayang, kesejahteraan, kedamaian kepada yang di sebelah kanan. Ganti toleh kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa saja yang di sebelah kiriku, manusia apa bukan? Itu manusia apa bukan? Oh ya bukan. Semua tak doakan mudah-mudahan selamat dapat rahmat Allah. Ini berarti kan menebar kasih sayang ke sekeliling. Ini berarti hablum minan nas. Paham nggak? Bentar lagi Ramadan, malam pertama dibuka dengan sholat tarawih, hablum minallah, dan Ramadan ditutup dengan zakat fitrah, hablum minan nas. Perhatikan semua seperti itu. Sampai ayat Quran itu kalau bicara sholat pasti gandengannya zakat. Aqimus sholat wa atus yuqimunas sholat wa yutunas, pasti hablum minallah, hablum minan nas. Haji umroh sama, diawali dengan ihram. Nawaitul hajj wa ahramtu bih, nawaitul umrah wa ahramtu bih. Hablum minallah. Diakhiri dengan tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala. Berarti ini hablum minandas. Yang dasnya nas kan. Yang das semua barang. Cina gede. Loh iya kan? Coba ajaran Islam itu begitu. Jadi kayak nanti kalau dikembangkan antara ulama dengan umaro harus sinergi. Saya dengan Bu Menteri harus sinergi. Kenapa? Ada sesuatu yang kiai tidak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan adalah menteri. Sebagaimana menteri tidak bisa menyelesaikan apa yang kiai bisa menyelesaikan. Makanya semua kita itu penting. Isra Mi'raj itu minal masjid, Isra-nya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjid ilal, ayo saya jawab, minal masjid ilal masjid. Oke, ini betapa pentingnya masjid. Masjid itu sebaik-baiknya tempat. Sebaik-baiknya tempat di bumi ini adalah masjid. Itu Rasulullah sendiri yang menyatakan ya. Jadi kalau pengen baik harus akrab dengan masjid. Kenapa orang nakal, kenapa orang sesat, kenapa orang nyimpang? Karena dia jauh dari masjid. Saya sering sampaikan hubungan antara umat Islam dengan masjid itu seperti hubungan antara ikan dengan air. Ikan yang aman, ikan yang selamat itu adalah ikan yang kerasan, betah tinggal di air. Maka umat Islam yang aman, selamat adalah umat Islam yang ibu gak usah melihat itu, gak mungkin dibagikan ke sampean. Itu bukan jatah sampean, jatahmu itu sing wadah plastik. Nah terus di stapel kering, ya itu bagianmu. Terima no, umpamanya ini babu. Wes, nggak usah ngelirik yang itu. Dilanjut gak ini? Ya kalau minta dilanjut perhatiannya ke aku, jangan ke situ. Ya, itu jarno itu. Kalau itu selemu panganan dan sebagainya. Kurang lemu tak sampai apa?
Oh yang sana saja ditegur tadi, malah ganti sini mau dikasih apa lagi? Ini lu panganan sama ini kayak gak kepangan. Dah. Sampai lali aku ada ngomong. Mungkin ini gangguannya mau ngaji ini. Dah, senakal-nakalnya orang kalau pengen baik harus masjid, ya, akrab dengan masjid. Gitu loh. Jadi hubungan antara umat Islam dengan masjid itu kayak ikan dengan air. Ikan yang aman selamat itu yang betah tinggal di air. Wong Islam sing aman selamat itu sing kerasan di masjid, betah di masjid. Ikan kok gak betah tinggal di air itu tandanya ikan mau modar. Ikan trauma teh. Cukup setar mateh. Wong Islam kok gak kerasan neng masjid berarti hatinya mati, hatinya mati. Kalau hatinya mati tapi jasadnya masih hidup, itu namanya betang lanjut. Betang lanjut nih. Batang laku-laku. Woi. Woi. Saya sering ditanya, ini solusinya gimana? Kenakalan remaja, degradasi moral, macam-macam nih. Remaja yang nakal-nakal. Jawaban saya simpel, karantina di masjid. Asal mau dikarantina di masjid, waras. Anak-anak yang suka mabuk, karena dia nggak mau ke masjid. Coba rajin ke masjid, yakin waras. Ayo berani mabuk, nih sore beduk. Ya udah semua dijeretin beduk kalau mau. Gak ada ceritanya. Pokoknya kalau ada remaja mau ikut gabung remaja masjid, aku udah tak cap ngapi wis nunai wis. Ini bukan cuma remaja aja, termasuk anak-anak umur 57, 58. Tidak. Itu asal mau akrab dengan masjid, betah kerasan di masjid seperti apa? Dua, masjid itu simbol sholat berjamaah. Jamaah itu ada imam, ada makmum. Imam, makmum, imam pemimpin, makmum yang dipimpin. Imam dengan makmum lebih penting mana? Halo, penting imam apa penting makmum? Sama, imam penting, makmum juga penting. Maka semua kita itu penting, jangan berebut dan merasa diri paling penting, karena semuanya penting. Demi Allah, yang hadir di sini semua penting. Bukan berarti Bu Menteri paling penting, enggak. Enggak. Tanpa kehadiran penjenengan, Bu Menteri enggak ada apa-apanya. Bisa nggak membayangkan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pidato sendirian? Jadi penjenengan semua menyelamatkan Bu Menteri dari disebut gendeng. Kalau nggak ada jenengan, Bu Menteri pidato sendirian, gendeng. Maka jenenganlah yang menyelamatkan beliau dari kegendengan. Lebih-lebih Anwar Zahid, pedoi, jujur, saya suruh ceramah sendirian di sini, nggak berani. Semua penting. Tinggal bagaimana kita menjalankan peran masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini yang saya maksud sinergitas. Kita harus saling sinergi, gitu loh maksud saya. Tadi saya sampaikan ada hal yang kiai tidak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan polisi misalnya. Sebagaimana polisi bisa menyelesaikan hal yang kiai tidak bisa menyelesaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya contoh sederhana aja, contoh sederhana. Ada orang mabuk, 30 orang mabuk berjamaah. Wah itu yang diminum mas pokoknya campur vodka, kopi mereng. Yuk pas dirimu ngoplos. Iko nek arek iko dosen pikir lawan. Iku saya ditambahi autan, dikeceki obat nyamuk bakar. Itu arek. Tambah lem kayu bareng. Misalnya ada orang maaf ya, teler sambil nyekek botol 30 orang. Saya udah kadung dipanggil kiai, tak kiai beneran tak enggak. Tak datengin dia. Terus tak bilangin, ayo tangkap itu yang mabuk.
Al-khamru ummul khaba'ith. Minuman keras adalah induk dari semua kejahatan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisir wal ansabu. Yakin gak kira buya? Malah ndasku dikepuki botol ya. Gak mungkin bubar, malah kepalaku yang dikepuki botol sama orang-orang. Tapi kalau yang datang polisi, ayo tangkap itu yang mabuk, pasti lari tunggang langgang. Paham? Paham? Contoh lagi, saya pengen bangun pesantren atau pengen bangun masjid, anggarannya 50 miliar. Bukan sekarang santrinya udah 1.500 lebih dan semua gratis. 1.500 santri semuanya gratis, yang 400 sekian ya. Misalnya saya pengen bangun masjid, anggaran 50 miliar. Saya apa kota infak? Saya keluarin dari man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mau ikut berpartisipasi membangun masjid, Allah akan bangunkan untuknya istana megah indah di surga. Surga tak edan paling lucu. 2.000, 5.000 rupiah, 2.000, 5.000. Saya ketahuan gak jadi bangunan masjid saya. Saya keliling tiap malam ini, ayat saya keluarkan, dalil saya keluarkan. 50 tahun gak berdiri masjid. Tapi kalau seorang menteri gak usah pakai dalil, kalau ibu menteri nggak usah pakai kolan ta'ala, nggak usah pakai kolan nabi, anggarkan 50 miliar untuk masjidnya Anwar Zaid, tanda tangan cetok. Nggak usah pakai kolan ta'ala, nggak usah pakai kolan nabi, nggak usah ngider no sorban, stempel kalau tanda tangan tok cetok tanda. Paham? Maka saya sering sampaikan, Ustadz Kiai jangan anti politik. Politik itu penting. Politik melahirkan kekuasaan, kekuasaan melahirkan kebijakan. Salah pilih orang, mohon maaf, kebijakan yang diambil nanti tidak berpihak kepada sampean. Maka besok milih dia ya, Joko. Loh, kalau salah pilih kebijakan tidak berpihak kepada sampean, mana mau lihat antum yang bisa nggak ngerti mau ngerayu. Begini caranya gini. Oleh saya mudah guru kalau halo. Contoh, tadi saya sempat singgung, di Surabaya ada satu kawasan yang dikenal dunia, namanya Gang Walau Doli. Gang Walau Doli, prostitusi terbesar kedua se-Asia. Waktu itu, tahu nggak jumlah PSK-nya? 17.000 sekian. Saya punya datanya ini. Langganan. Saya sebenarnya sering ngisi pembinaan di sana. Itu kalau diajak istighfar, kalau diajak zikir, nangis semua. Jilbaban kabeh udah tahlilan, jak zikir, nangis gugung-gugung. Tapi baru yuk buka praktek. Bisnisnya apa? Jual sarang burung. 17.000 lebih. Kiai se-Jawa Timur itu sumpah apa ya? Gerah. Kiai seluruh Jawa Timur sumpah waktu itu loh bikin Gang Doli. Semua doa sering diadakan istighosa, mohon kepada Allah, Allahumma bubarkan Doli, Allahumma bubarkan Doli. Semakin diistighosai semakin rame, semakin diistighosai jumlah penjual sarang burungnya tambah akeh, begege tambah akeh. Bahkan kiai sing dongan yang mati-mati itu jahat ya ngomong, ya Allah, lonte-lonte panjenengan damel gudiken sedaya ya Allah, bikin boresen sedaya ya Allah, korengan sedaya. Loh, didongani ngono tambah mulus-mulus. Kiai nggak mampu membubarkan itu.
Tapi begitu seorang wali kota bikin perda nomor sekian, garis miring sekian, angka umpama sekian, menyatakan gandoli bubar, tanda tangan stempel, cepat selesai. Paham? Ribuan kiai gak iso bubar. Tapi kebijakan seorang pemimpin mampu menyelamatkan jutaan manusia dari dosanya berzina. Nah, permasalahanmu kayak tadi, unek-unek dua makhluk yang mewakili tadi. Itu misalnya gue curhat nongol ketua PCINU sampai perintil lambil, nggak mungkin dapat solusi. Tapi kalau curhatnya ke beliau, insya Allah ditindaklanjuti. Itu loh, paham? Tapi lek takon hukum, ojo nonggone menteri. Kalau nak tanya hukum, ojo nonggone konjen. Jenenge Eko Hartono. Untung nggak keluar dalilnya. Tak simak tadi. Kapan waktu dalilnya? Mulai kan? Ben diceramai dewi karo konjen. Nah ini artinya kita punya apa ya? Menjalankan peran masing-masing sesuai dengan peranan masing-masing. Gitu loh. Karena wis entek. Kemarin saya itu bawa 170. Cuman yuk ya waktu jamaah saya 1.800 itu pas miladnya travel, hadiahnya sana bagi-bagi, termasuk bagi-bagi sarung, bagi-bagi paket umroh gratis. Tuh. Ini wis kauman. Ini aslinya kan enggak masuk agenda. Ini nggak masuk agenda. Saya diculik sama makhluk ini. Ini nggak masuk agenda. Ya, menengok ya. Ya kalau pengen ya kapan-kapan nanti kalau. Nggak mesti. Lo ke Mekah. Yang penting difasilitasi. Selama cocok berangkat tahu. Maksudnya cocok itu jamaahnya diajak ngaji yuk semangat. Itu loh maksudnya cocok pikiranmu jualnya mana? Mau pikir cocok apa nih? Iku ya yo. Maaf. Ojo mikir duit. Duit nih kalau saya nomor 6. Soalnya 1 sampai 5 rukun Islam. Udah demi Allah. Saya ceramah dimanapun, ngaji dimanapun, gak pernah mikir bayaran. Panitia apa ya? Terus dipikir karo wong misalnya, melu-melu mikir, ngerweti, mau mikir materi ruwet apa mana mikir ngono iku ndak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian hikmah berikutnya dari Isra Mi'raj itu apa? Tadi beliau sampaikan betapa Rasulullah itu bekerja ulung, Rasulullah itu bekerja tangguh. Ini artinya orang bekerja itu harus profesional. Dan jangan salah ya, bekerja itu bagian dari ibadah. Innallaha yuhibbul 'abdal mu'tahid. Allah sangat mencintai hambanya yang profesional dan bekerja keras. Bahkan inna minadz dzunuban la yukaffiruha illa sa'i. Ada beberapa dosa yang dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat, dosa itu tidak bisa terhapus dengan haji mabrur, dosa itu tidak bisa terhapus dengan puasa, dosa itu hanya bisa dihapus dengan bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Masya Allah. Kalau niatnya benar loh ya. Makanya ingat, kam min amalin yutasawwaru bi surati amalid dunya tsumma yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah. Banyak amal yang kelihatannya itu amal dunia, tampilan luarnya, tapi karena bagusnya niat, maka itu amal bisa berubah menjadi amal akhirat. Kelihatannya amal dunia, tapi karena niatnya bagus, maka menjadi amal akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad.
sholli ala Muhammad. Dilanjut. Oke, tak tambah 5 menit ya. Jadi orang itu disuruh profesional. Apapun kalau profesional, udah ini urusan dunia aja. Apa saja kalau profesional itu menghasilkan cuan banyak. Halo. Masya Allah, Masya Allah. Bercanda lo bercanda. Agak je, jangan betul. Agak je. Bercanda kalau profesional. Guyon kalau profesional, miliaran duitnya. Sule, tukul, soimah, modal bukakaan tok ya. Tapi karena profesional, miliaran duitnya. Halo, paham enggak? Paham. Ya Allah. Main-main itu kalau profesional menghasilkan cuan banyak. Lar mentok ditampeli, tahu lar mentok? Dulunya intik lho bro. Apa ya mentok itu bisa medulane apa ya? Entok, ada entok. Lari entok lho dicabuti. Ditampel rokok dari nomornya tampil. Tulinan monotok ini kelasnya. Jonathan Christie sini suka ginting ini miliaran dapatnya duit. Ayo coba sampean, orang entok jauh tono lari dan coba ditampel-tampelan. Dapat duit berapa sampean? Coba bola satu dipakai rebutan 22 orang, kayak orang gila. Main bola itu satu bola yang rebut 22 orang, gila ya. Bawa bola sendiri-sendiri kan bisa. Bawa bola sendiri-sendiri, tendang sendiri, bawa bikin gol sendiri, masukin gol sendiri, selesai itu. Masa satu bola direbut 22 orang. Tapi kalau profesional, tahu nggak berapa harganya kakinya Cristiano Ronaldo itu? Berapa itu harganya? Nek sikilmu larang sikil mejo, sikil mejo ditetel payu, sikilmu tetelan. Ayo coba. Sekuncur tubuh manusia kalau digerakkan secara profesional menghasilkan duit. Rambut ini kalau profesional diruai, direm, ya digobek seret. Mata tulisannya zing. Ayam beberapa detik aja di televisi, duit tok. Mata kalau profesional jadi duit, bukan syuting. Modalnya ngincem. Tapi karena matanya profesional jadi duit. Lele matamu senengan ngincengi wong adus ya. Cukup uang. Hidung kalau profesional jadi duit. Penjual parfum. Modalnya hidung, profesional jadi duit. Ayo coba. Halo. Cangkem dulu nek profesional. Ngomong sak jam lebih dikit nulis ketok aja. Ngalah-ngalahin gajimu 4 bulan. Setengah tahun ngomong sak jam tok, itu cangkemnya profesional. Loh iya kan, mulut ini kalau profesional ngomong 1 jam lebih dikit, ngalah-ngalahin gajinya konjen telunglan. Coba tangan gitu, kalau profesional dapat duit. Yuk. Ikut tugasnya kan apa? Ule-ule pentil kan. Tulinan pentil. Jadi duit karena tangannya profesional. Masya Allah. Sehingga agar profesional tadi kita profesionalitasnya kita yang kurang, SDM kita yang lemah, sehingga maaf terjadi banyak kezaliman terhadap pekerja migran Indonesia. Itu ya karena salahnya tadi, semacam tadi loh, kerjanya di Arab tapi gak iso bahasa Arab, gak iso bahasa Indonesia, iso nih bahasa Madura tok. Wakeh sampean niat yang ikhlas insya Allah berkah. Mungkin sampean nggak percaya kalau saya cerita, saya itu dulu pernah jualan onde-onde di Mekah. Jangan dulu. Jadi kalau malam itu goreng onde-onde, pisang goreng, tapi ini jangan dicontoh. Kapan itu dikondeane? Biar nyurung terkenal lah. Dulu sampean melihat saya yang gila. Kalau malam itu goreng onde-onde,
pisang goreng, terus pagi iya jualan, terus kalau waktu pagi orang pulang jamaah dari masjid itu jual, lalu polisi rayu melawai, wes tahu aku ngomong. Tapi kata kepucuk tak cerita nol, wes tahu, gak nyangka tuh saya gitu di wong terkenal. Lalu dirimu yang pancet aja, sampai saya ini pancet, soalnya gak profesional. Kapan-kapan gak ceritani mana? Terus gini, iya. Terus jangan tinggalkan namanya nilai spiritualitas itu. Sehingga gini, banyak orang sukses jadi hebat bukan karena pendidikan akademisnya, tapi karena spiritualitasnya. Apa yang disebut dengan al-hikmah wal barokah. Nah, kalau sudah bicara soal al-hikmah wal barokah, itu maaf, wilayahnya otak apa wilayahnya hati? Loh, gak nyawat. Wilayahnya otak apa hati? Hati. Kalau otak memproduk ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter. Hati memproduk iman, takwa, hikmah, barokah, outputnya orang-orang benar. Sehingga sampean jangan heran banyak orang pinter yang gak bener. Ada pula orang bener tapi gak pinter. Nah, hidup ini harusnya ya pinter ya bener ya bener ya Pintar. gini loh, kalau sekedar pinter gampang. Pengen ahli di bidang pendidikan, banyak fakultas pendidikan, tapi nggak ada fakultas kesabaran. Halo. Pengen ahli ekonomi, banyak fakultas ekonomi, tapi nggak ada fakultas kesejahteraan. Banyak fakultas teknik, tapi nggak ada fakultas takwa kan? Banyak fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas kejujuran, fakultas keadilan. Bahkan banyak fakultas dakwah, tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Makanya jangan salahkan kalau ada orang habis dakwah 2 jam bicara tentang ikhlas, pulang nggak disangoni, karena bukan lulusan fakultas keikhlasan. Maka mohon izin, mohon maaf Pak Dirjen, tolong malam ini keikhlasan saya nggak usah diuji. Saya bukan lulusan fakultas keikhlasan. Gitu. Nah, dari hikmah dan barakah ini, makanya Rasulullah sebelum di Isra Mi'rajkan kan dibelah dadanya, dibersihkan dulu, itu kan ceritanya wis masyhur. Itu yaitu diantara hikmahnya, sehingga orang itu bisa sama di dalam dakwah tapi beda di dalam ijabah. Sama di dalam ilmiah tapi beda di dalam manfaat. Sama dalam mauidhah, beda dalam inabah. Gampangannya, sama-sama hajinya tapi beda mabrurnya. Betul? Hajinya sama, manasiknya sama, tapi nilai kemakburannya bisa berbeda. Sama-sama umrohnya, capeknya sama, tenaganya sama, tapi makbulahnya berbeda. Sama jilbabannya, tapi solihahnya beda. Woi, jilbabannya bisa sama, tapi solihahnya bisa berbeda. Sama-sama air, manfaatnya bisa berbeda. Air 1 gelas, kasihkan ke kiai, bacakan Fatihah, ditiupkan, bisa jadi wasilah sembuhnya penyakit, lancarnya usaha yang macet. Tapi lek cangkemmu kok nganggo itu gede. Maaf, sama-sama baca Quran itu. Ada kata orang Jawa, ono wong maca Quran angen-angen sak maknane, ono maca Quran angen-angen sak mangane. Ya kayane kok billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa dzakiratan liman yakhsha tanzilan mimman
khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iki nggo soto apa sate. Itu namanya maca Quran angen-angen sak maknane. Ada yang angen-angen sak maknane, tapi ada yang angen-angen sak mangane. Sehingga saya sering sampaikan, apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Gak paham. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Gitu loh. Tambang lerilir kalau di tangan Sunan Kalijogo lerilir lerilir tandure usumilir, itu mampu mengislamkan ribuan orang yang nembang Sunan Kalijogo. Tapi lek sing nembang Sunan Jogo Kali lerilir sampai menireng, tergantung tanggapannya kira. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Sama-sama bismillah, beda orang yang membaca, beda khasiatnya, beda nilainya. Makanya kalau saya ceramah di Indonesia itu subhanallah, ya, maestronya sholawat Indonesia Habib Syekh, tentu semuanya tahu. Habib Syekh itu cuma arangan aja. Masya Allah, jutaan manusia itu la ilaha illallah, padahal Habib ini la ilaha illallah, jutaan orang. Ayo coba lambemu sampean ketika gini sampai kita konco itu Allah ya karim. Nah ini maksudnya penting namanya al-hikmah wal barokah, sehingga kenapa Rasulullah di-mi'rajkan ini juga mengisyaratkan kepada kita harus selalu memi'rajkan hati kita untuk bisa usul nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, jam 11:30 saya. Nanti disambung lagi kapan-kapan. Ini masih dikit banget ini. Baru minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Baru itu, belum lagi nanti masjid ussisa ala taqwa. Bahwa masjid itu dibangun atas pondasi ketakwaan. Nilai manusia itu bukan dari profesinya, bukan dari kekayaannya, bukan dari titelnya, pangkat, jabatan, kedudukannya, enggak, tapi takwanya. Artinya apa? Kalau udah bicara tentang takwa, profesi itu enggak penting. Kamu mau jadi konjen gak penting. Konjen kalau babu. Ini dalam penilaian Allah, bukan dinilai konjen dan babunya, ndak. Takwanya, babu takwa, konjen gak takwa, mulia babu. Contoh, konjen takwa, wis babu gak takwa bisa. Nyenyek dunia akhirat. Gitu loh. Artinya kalau udah bicara takwa itu profesi gak penting. Kamu mau jadi apa itu gak penting, gak dinilai sama Allah. Kamu mau jadi menteri, kamu mau jadi DPR, kamu mau jadi konjen, kamu mau jadi atas, kamu mau jadi ustadz, kamu mau jadi sopir, kamu mau jadi petani, mau jadi pedagang, gak penting. Yang penting itu nilai ketakwaanmu. Profesi itu hanya sarana, profesi itu hanya alat. Yang dinilai adalah takwa, dan takwa itulah prestasi. Karena sekarang banyak orang yang tertipu oleh profesi sampai melupakan prestasi. Profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Ingat, yang dinilai Allah bukan profesi, tapi prestasi. Gitu loh. Nek kiai nek gak berprestasi yo, apian ngono-ngono iku sing berprestasi. Gitu. Dan prestasi itu yang takwa. Sehingga kalau panjenengan perhatikan,
sahabat terdekat Nabi, al-asyara al-mubasysyara bil jannah, 10 orang sahabat Nabi yang Allah sudah beri kabar gembira dengan dijamin masuk surga, itu dari macam-macam profesi. Halo. Ada yang berasal dari bangsawan, Zubair bin Awam. Ada yang berasal dari orang kaya, Abdurrahman bin Auf. Bahkan menantu Rasulullah itu ada yang kaya raya, saking sugihnya, Utsman bin Affan, kaya luar biasa. Tapi ada yang kismin. Ya, kismin itu di bawah miskin. Ali bin Abi Thalib. Jadi menantu Rasulullah ada yang super kaya. Kowe nek sambo karena apa-apane. Halo. Ruangno toh. Menantu Rasulullah itu ada yang sangat kaya raya, Utsman bin Affan. Tapi ada yang super melarat, Ali bin Abi Thalib. Rasulullah nggak menilai dari sisi itu, yang dinilai ketakwaannya. Makanya ada sahabat Nabi yang gantengnya luar biasa, saking gantengnya sampai setiap malaikat Jibril menemui Rasulullah dalam wujud manusia itu selalu menyerupai wajah dan postur sahabat Nabi itu. Dihya al-Kalim, kok ganteng banget. Tapi ada sahabat Nabi yang ya Allah ya Karim. Rasulullah gak memandang dari itu, gak penting, bukan itu yang dinilai. Sekali lagi bukan itu, tapi prestasi, dan prestasi itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sampai yang disediakan surga bukan kiai. Kata siapa surga itu monopoli kiai? Kata siapa surga itu monopoli ustaz? Salah besar. Apapun profesimu, yang penting kamu takwa, kamu berhak mendapatkan surga. Karena di setiap ayat Al-Quran itu yang disediakan surga itu orang bertakwa. U'iddat lil muttaqin, wasiyaqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Orang-orang yang bertakwa. Insyaallah ini akan saya sampaikan pada serial berikutnya. Ini kan ya udah, ini saya itu kesel, mohon maaf banget. Insya Allah ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya itu ya. Insya Allah ini tetap akan berkesinambungan. Bahkan saya sudah tekan MOU sama beliau untuk mengunjungi beberapa negara luar. Amin. Kalau ada waktunya tapi Insya Allah. Jadi yang penting panjenengan semua tetap jaga keselamatan dan wajib menjaga citra Indonesia, karena panjenengan bukan hanya panjenengan secara pribadi, tapi panjenengan juga membawa nama Indonesia. Panjenengan juga membawa nama Indonesia, dan insya Allah saya yakin panjenengan pula yang akan mengharumkan Indonesia. Jadilah hamba yang baik, karena berada di negara tetangga, karena berada di negara orang, berada di wilayah orang, ya harus menjadi tamu yang baik. Bagaimanapun panjenengan di negara ini kan tamu, nggih. Apapun profesinya, sesungguhnya panjenengan tamu. Maka jadilah tamu yang baik. Tamu yang baik itu yang seperti apa? Kata Nabi, tamu yang baik itu al-dhaif kal mayyit. Ternyata tamu yang baik itu tamu yang seperti mayit. Kok Rasulullah menggambarkan kayak mayit itu gimana toh? Mayit itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, tapi mulia. Coba, mayit itu nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi mulia. Buktinya mandi dimandiin, mulia, dipakaiani, dimandiin, bahkan kadang ada yang dibedakin, dikasih minyak wangi, terus digotong. Mulia, kok guyu dikandani. Kenapa mayit kok mulia? Sebab satu, mayit itu nurut.
nurut, didusi ya nurut. Ono mayit didusi kok nyampluk, malah moh sing ngedusi. Didusi ya meneng ae nurut, diringno ya nurut, manut digotong ya manut. Makanya mulya. Yang kedua, mayit itu nerimo ing pandung, nerimo dimandiin pakai air hangat ya nerimo, dimandiin pakai air dingin ya nerimo, gitu loh, gak cerewet, digotong nerimo, wes ngono. Masa ono mayit digotong, aja banter-banter ceblok aku no, ya malah diuncalno, nerimo. Makanya patuh pada aturan, taat pada aturan pemerintah, wajib loh ya, patuh pada undang-undang pemerintah itu wajib hukumnya, jangan salah. Nah tadi udah banyak disampaikan oleh beliau. Nanti kalau aku mindoni ya berarti aku malah melanggar teritorial, itu bukan wilayah saya. Saya hanya mempertegas saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun kurang begitu maksimal, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, harapan saya panjenengan tetap menjaga citra Indonesia, panjenengan tetap bekerja dengan baik, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir batin, mudah-mudahan hasil dari kerja panjenengan benar-benar barokah. Ini saja yang saya sampaikan, udah hampir jam 12. Sekali lagi, segala salah dan khilaf saya dengan segala keterbatasan dan kebodohan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafakanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, mungkin bisa langsung doa bersama Pak Kiai. Tambah maneng nih berarti. Mari kita sama-sama berdoa. Kita awali dengan membaca istighfar, kemudian nanti kita sama-sama membaca sholawat asyhil. Hafal kan? Hafal semua. Ayo sama-sama berdoa. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya Rabbi zidni wa waffiqni astaghfirullah rabbal baraya minal khataya Rabbi zidni wa waffiqni astaghfirullah astaghfirullah minal khataya Rabbi ilman nafi'an Allahumma salli ala
الشغيل